Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich membuat pernyataan yang mengundang amarah Mesir. Pasalnya, ia menuduh Kairo bertanggung jawab atas operasi banjir Al-Aqsa yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Hal itu disampaikan Smotrich dalam pertemuan dengan Partai Zionis pada Senin 12 Februari 2024. Menurutnya, sebagian besar senjata Hamas diselundupkan ke Gaza melewati Mesir. Oleh karena itu, Smotrich menilai Kairo secara tidak langsung telah membantu Hamas dalam menyerang Israel. Tuduhan ini pun langsung mendapat reaksi keras dari Kementerian Luar Negeri Mesir. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Mesir, Ahmed Abu Zaid menyebut, ucapan Smotrich sangat memalukan, sebab tuduhan terhadap Mesir dinilai tidak berdasar dan cenderung menghasut. Zaid menegaskan bahwa Mesir mengendalikan wilayahnya secara penuh, dan tidak mengizinkan pihak manapun untuk mencatut nama Kairo dalam upaya menutupi kegagalan. Pernyataan itu merupakan sindiran kepada Israel yang dianggap haus kemenangan. Bahkan, Zaid menyebut Israel selalu menggunakan sabotase dalam setiap upaya di Gaza. Media Amerika Serikat Wall Street Journal melaporkan bahwa perjanjian damai antara Mesir dan Israel terancam berakhir jika Rafah diserang. Lantas, apa sebenarnya isi perjanjian damai itu dan seberapa penting bagi kedua negara? Dilansir Anadolu Agency, perjanjian damai antara Mesir dan Israel bernama Camp David yang ditandatangani pada tahun 1979. Dalam perjanjian itu, Israel sepakat untuk menarik diri dari semenanjung Sinai. Mesir dan Israel sebelumnya terlibat dalam 4 perang besar. Yang terbaru adalah Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Namun, Presiden Amerika Serikat saat itu, Jimmy Carter, berhasil memediasi kedua negara. Dengan adanya Camp David, Mesir dan Israel akhirnya menjalin hubungan diplomatik penuh. Hanya saja perjanjian itu diisukan berakhir setelah Israel berencana menyerang Rafah, Gaza Selatan. Dua pejabat di Kairo mengatakan hal tersebut kepada Wall Street Journal. Disebutkan bahwa Mesir sangat menjaga wilayah perbatasannya dengan Rafah. Namun pada Senin 12 Februari kemarin, Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry menepis isu yang beredar. Ia menegaskan bahwa Kairo terus berkomitmen untuk menegakkan perjanjian damai dengan Israel yang sudah berlaku selama 40 tahun terakhir. Militan Houthi Yaman mengaku siap untuk mendukung Mesir jika Kairo berupaya mencegah Israel melakukan serangan darat di Rafah. Sebelumnya, rencana Israel menyerang Rafah mendapat perhatian dari Mesir karena wilayah tersebut berbatasan dengan negaranya. Anggota Dewan Politik tertinggi di Yaman, Muhammad Ali Al-Houthi, menegaskan pihaknya siap melakukan koordinasi dengan Mesir. Selain itu, ia juga berharap negara-negara Arab lainnya ikut mendukung masyarakat Rafah dalam mencegah serangan Israel. Sebelumnya, dua pejabat Mesir mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa perjanjian damai negaranya dengan Israel terancam berakhir jika Rafah diserang. Rafah merupakan kota di Gaza Selatan yang berbagi perbatasan langsung dengan Mesir. Sementara perjanjian damai antara Mesir dan Israel sudah berlaku selama lebih dari 40 tahun. Menanggapi laporan dari Wall Street Journal, Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry akhirnya buka suara. Ia menegaskan bahwa Kairo terus berkomitmen untuk menegakkan perjanjian damai dengan Israel meski Rafah diserang. Adapun rencana serangan darat di Rafah digaungkan oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dengan dalih memberantas Hamas. Ia mengatakan serangan baru akan dilakukan jika warga sipil yang jumlahnya jutaan jiwa dievakuasi. Militer Israel mengumumkan kematian 3 tentaranya akibat perang di Gaza pada Selasa 13 Februari 2024. Salah satu korban adalah perwira senior yang menjabat sebagai Komandan Batalion 630. Dilansir The Times of Israel, komandan tersebut bernama Nathaniel Yaakov, 36 tahun dengan pangkat Letnan Kolonel. Ia terbunuh bersama 2 pasukannya yang juga berasal dari Batalion 630 Brigade Selatan Divisi Gaza. Keduanya adalah Mayor Yair Cohen 30 tahun dengan jabatan PJ Komandan Kompi dan Sersan Ziv Chen 27 tahun.
Kematian mereka menambah jumlah tentara Israel yang tewas sejak invasi darat menjadi 232 orang. Sementara dua tentara lain dari Batalion 630 juga terluka parah dalam pertempuran tersebut. Meski menderita kerugian pasukan, militer Israel tak berhenti mengejar ambisinya untuk melenyapkan Hamas. Bahkan, Zionis berencana melakukan serangan darat di Rafah, kota di selatan Gaza yang berbatasan dengan Mesir. Rencana ini sebenarnya ditentang oleh negara-negara Arab, Jerman, hingga Belanda. Namun, Israel tetap nekat dan berjanji akan mengevakuasi penduduk sipil terlebih dahulu. Senator Amerika Serikat Chris Van Hollen menuduh Israel melakukan kejahatan perang di Gaza. Tuduhan ini disampaikan secara terang-terangan dalam pidatonya di Senat pada Senin 12 Februari kemarin. Hollen menyoroti nasib anak-anak Palestina di Gaza yang kelaparan karena terdampak perang. Menurutnya, Israel harus bertanggung jawab penuh atas kondisi tersebut. Hollen kemudian bertanya kepada Senat apa yang harus dilakukan pemerintah Amerika. Ia menilai Presiden Joe Biden adalah pemegang kunci karena terkoneksi dengan pemimpin Israel. Dalam hal ini, Biden didesak untuk membujuk Israel agar mengizinkan semua bantuan ke Gaza. Selain itu, Amerika juga harus menghentikan semua bantuan militer kepada Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.